Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode SHA1. Ya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah dari Prodi Informatika B, Fakultas Teknologi Informasi semester 4, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dosen pengampu Bapak Sujono MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan enkripsi dengan metode SHA1. Pertama, kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Ya, kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Ya, jadi di sini itu kriptografi itu kalau saya mengartikan itu lebih ke ilmu, ya. Ilmu yang mempelajari tentang keamanan. Ya, jadi bagaimana agar data atau pesan yang kita kirim itu aman dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui. Jadi ya biar kita sendiri itu nyaman dalam menggunakan internet, menggunakan data-data yang ada, dan kita mau apa-apa itu tidak khawatir dan tidak takut. Ya, hal ini sering dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komputer dan internet. Semakin banyaknya aplikasi yang muncul memanfaatkan teknologi jaringan. Beberapa aplikasi tersebut menuntut tingkat aplikasi pengiriman data yang aman. Ya wajar memang kalau semakin bertambahnya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pengguna teknologi. Sudah otomatis si pengguna itu menuntut sesuatu yang lebih. Ya misalnya itu dalam aplikasi yang mungkin awalnya dulu biasa-biasa, sekarang berhubung banyak yang menggunakan, para pengguna atau user menuntut untuk hal-hal yang lebih dan meminta untuk ya ingat yang lebih lah, terutama dalam keamanan, ya entah dalam keamanan data, entah dalam keamanan privasi ataupun yang lain-lainnya. Ya karena apa ya, karena itu untuk rasa nyaman sekali lagi. Jadi biar tidak ada user yang merasa mungkin curiga atau mungkin khawatir dan lain-lain. Aspek keamanan kriptografi. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Ya, maksud kerahasiaan di sini sudah menjamin bahwa data-data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja. Ya tadi kan sudah dijelaskan tentang bahwa keamanan itu. Ya jadi di sini yang bisa mengakses data-data orang yang masuk itu hanya pihak-pihak tertentu saja. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses data-data yang masuk ke internet atau ke jaringan atau ke web-web yang ada. Yang kedua, autentikasi atau authentication ialah pelayanan yang berkaitan dengan pengidentifikasian baik dari hal kebenaran pihak-pihak yang melakukan komunikasi user authentication maupun keaslian pesan data origin authentication. Kedua belah pihak yang melakukan komunikasi harus dapat mengautentikasi satu sama lain sehingga ia dapat memastikan sumber pesan. Ya jadi autentikasi ini berkaitan dengan pelayanan, ya lebih pelayanan yang berkaitan dengan pengidentifikasian. Ya jadi mengidentifikasi kebenaran dari pihak yang melakukan komunikasi maupun yang keaslian pesan tersebut. Yang kedua belah tersebut harus dapat mengidentifikasi satu sama lainnya sehingga ia memastikan sumber pesan. Jadi itu. Terus yang ketiga, integritas data merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama masa pengiriman. Ya jadi kalau mungkin kita mengirim barang gitu ya,
kan mungkin nanti tidak rusak atau gimana, atau ada apa. Nah, di sini belum ada integritas data. Jadi data yang kita kirim itu, contoh kita mengirim A, penerima juga akan mengirim sama, yaitu akan mengirim A. Tidak kok kita mengirim A, tapi si penerima menerima dengan pesan B. Nah, itu tidak. Ya, karena apa ya? Ini sudah ada integritas data. Jadi semua pesan yang masuk itu sama dengan pesan yang dikirim oleh pengirim. Ya, jadi belum pernah dimanipulasi selama masa pengiriman. Jadi selama pengiriman itu tidak akan ada manipulasi, entah itu penggantian huruf ataupun penggantian kata-kata. Terus yang keempat, penyangkalan, not repudiation, merupakan sebuah pembuktian penerima bahwa pengirim memang yang mengirim pesan, dan pembuktian pengirim bahwa penerima memang yang menerima pesan. Yaitu, jadi penyangkalan merupakan sebuah pembuktian penerima bahwa pengirim memang yang mengirim pesan, dan pembuktian pengirim bahwa penerima memang yang menerima pesan. Terus yang selanjutnya adalah enkripsi. Ya, tadi kriptografi itu kan ilmu mencari tentang keamanan. Ya, sekarang kita membahas ke dalam keamanan, yaitu enkripsi. Seperti apa sih enkripsi itu? Ya, encryption kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau enkripsi adalah cara mengacak data sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki aksesnya saja. Ya, jadi data tersebut itu, informasinya itu hanya bisa dibaca itu, contoh mungkin kalau saya kiaskan, saya SMS-an dengan si A. Nah, SMS saya ini bisa dibaca oleh si A saja. Karena apa? Ya karena si A yang memiliki aksesnya. Ya, kalau saya kirim pesan kepada si A, si B tidak bisa membaca. Karena apa? Karena si B tidak punya akses dari saya. Karena saya yang mengirim pesan dan saya mengirim pesan dari si A, jadi si B sudah otomatis tidak bisa melihat pesan dari saya. Ya kenapa ya gitu? Karena enkripsi itu cara mengacak data sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki aksesnya saja. Nah, jadi data tersebut itu, kalau kita bicara tentang data informasi itu yang bisa melihat itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang ada pada jalur tersebut, orang-orang yang sejalur lah pada jalur-jalur tersebut. Secara teknis, encryption adalah proses konversi teks biasa yang terbaca manusia, human readable plain text, menjadi teks yang tidak bisa dibaca dan dimengerti, incomprehensible text. Teks ini juga disebut sebagai ciphertext. Ya. Jadi enkripsi bertujuan untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang sedang dibagikan atau dibicarakan. Nah, jadi enkripsi itu yaitu supaya apa ya? Kalau kita mengirim pesan A, terus di tengah perjalanan mungkin ada yang ingin melakukan tidak baik, kan juga bisa dibaca. Itu gunanya enkripsi itu dikonversi teks biasa menjadi teks yang tidak bisa dimengerti atau dibaca oleh manusia. Nah, jadi enkripsi bertujuan untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang sedang dibagikan atau dibicarakan. Nah, enkripsi yang baik adalah yang kompleks sehingga tidak mudah dipecahkan oleh sembarang orang. Ya, jadi kompleks itu kan ya banyak lah. Jadi orang mau memecahkan itu susah untuk menebak itu. Kalau hanya sekilas satu kata dua kata kan sangat mudah untuk ditebak dan mudah untuk dicari kata-katanya itu apa. Nah, sekarang saya akan bahas tentang SHA, pengertian SHA. SHA atau Secure Hashing Algorithm merupakan fungsi kriptografi yang dirancang khusus oleh penyedia otoritas keamanan internet untuk menjaga keamanan data. Nah, jadi SHA ini merupakan fungsi dari kriptografi. Nah, kalau tadi kita bahas di depan kriptografi adalah ilmunya. Nah, SHA ini adalah fungsi dari ilmu tersebut. Ya, jadi fungsi ilmu itu apa sih?
Ya, SHA ini bekerja dengan cara melakukan transformasi data menggunakan fungsi HSH. Nah, sedangkan HSH itu merupakan algoritma yang terdiri dari operasi bitwise. Nah, bitwise itu berkaitan dengan fungsi besaran bit enkripsi, penambahan modular, dan fungsi kompresi. Fungsi HSH akan menghasilkan fungsi acak yang tidak terlihat seperti aslinya. Fungsi HSH merupakan fungsi satu arah yang tidak dapat diubah menjadi nilai HSH masing-masing data, tergantung tingkat bit enkripsi yang akan digunakan. Ya, jadi HSH, HHA, SH merupakan algoritma ya. Ya, fungsinya itu hanya satu arah dan tidak dapat berubah menjadi nilai HA, SH lagi. Nah, semuanya tergantung tingkat bit enkripsi yang digunakan. Nah, SHA sendiri itu yang sering digunakan itu kalau di sini itu saya melihat ada 3, yaitu SHA 1, SHA 2, dan SHA 256. Masing-masing SHA memiliki tingkat enkripsi yang berbeda-beda dengan tingkat kerentanan yang berbeda juga. Sudah pasti kalau mungkin SHA 1 mungkin masih lemah atau mungkin masih banyak kekurangan, nanti diperbaiki di SHA 2. SHA 2 diperbaiki dan diperbaiki lagi di SHA 256. Dan mungkin nanti juga akan ada lagi ya. Ya, sekarang SHA 1. Kan tadi saya di sini kan membahas SHA 1. Secure Hashing Algorithm 1. SHA 1 dikembangkan pada tahun 1993 oleh lembaga standar pemerintah Amerika Serikat, yakni National Institute of Standard and Technology atau NIST. SHA 1 ini banyak digunakan pada protokol keamanan TLS. Ya, SHA 1 akan menghasilkan fungsi HASH 160 bit dengan panjang kurang dari 2 kali 64 bit. Ini merupakan standar keamanan yang masih rendah. Pada tahun 2005 ditemukan kerentanan pada algoritma SHA 1 ini yang dapat membahayakan keamanan data. Lalu pada tahun 2010 perusahaan besar seperti Microsoft, Google, dan Mozilla mengumumkan bahwa mereka tidak lagi support dengan penggunaan SHA 1 sebagai keamanan data pada browser mereka. Ya, memang kalau Google, Microsoft, dan lain-lain itu kan cenderung ya memakaikan tingkat dunia. Jadi sudah pasti mereka itu memilih keamanan yang lebih tinggi dan lebih bisa mengantisipasi semuanya. Karena kalau masih menggunakan keamanan yang belum diupdate atau belum ada upgrading, yaitu akan merugikan mereka sendiri. Ya, mungkin cukup untuk saja, dan saya akan menunjukkan ya ini salah satu contoh SHA 1. Ya kan saya sudah pakai data PHP. Ya, ini saya save, Ctrl S, lalu saya buka di browser localhost / encrypt PHP. Nah, ini sudah keluar data seperti ini. Nah, apa artinya data ini? Data ini itu merupakan data dari sublime ini. Nah, sublime ini dibaca, diterjemahkan menjadi data seperti ini. Nah, kalau kita melogika data seperti ini kan orang tidak mengerti maksudnya ini apa, 46 terus I terus E terus 9 gini kan orang tidak paham. Dan ini namanya SHA 1 arah. Nah, dari data Zaki ini diterjemahkan menjadi data ini. Nah, tapi ini belum tentu bisa diterjemahkan menjadi Zaki lagi. Karena apa? Karena SHA itu adalah fungsi satu arah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.